welcome to my YouTube channel. Kali ini kita akan membahas tentang perlengkapan eyelash untuk pemula. Nah, nanti kita akan bahas apa aja perlengkapannya. Stay tune terus setelah satu ini. We got history. Got me feeling the nostalgia when you look at me. Thinking about what could have happened. Oke, selain kali ini kita akan membahas apa aja sih perlengkapan eyelash untuk pemula. Oke, salah satunya kita bahas untuk yang pertama dulu adalah ini. Ini adalah pensel lurus berbentuk runcing. Fungsinya adalah untuk memisahkan bulu mata asli dari teman-temannya supaya tidak menempel ke kanan ke kiri dan supaya eyelash extensionnya tidak menggumpal. Dan pincet lurus ini ada berbentuk dua jenis ya guys, seperti ini contohnya. Bedanya yang satu lebih bengkok ya, atasnya lebih bengkok, dan biasanya pincet ini dipakai yang sudah profesional ya guys. Tapi gak apa-apa, di sini saya tunjukin aja supaya kalian tahu bedanya. Ya, fungsinya pun sama. Fungsinya adalah untuk memisahkan bulu asli dan teman-temannya supaya tidak eyelashnya tidak menempel ke kanan ke kiri atau tidak menggumpal. Dan next, pincet apa yang kalian butuhkan adalah pincet bengkok seperti ini ya. Kelihatannya selesai. Pincet bengkok ini adalah fungsinya untuk mengambil bulu eyelash extension. Nah, seperti ini bentuknya ya. Jangan lupa salah ya. Nah, jadi untuk pemula wajib banget harus menyiapkan dua pincet dasar ini. Ya, saya wajib pincet ini kalian harus punya. Dan yang kedua, kalian harus menyiapkan sisir eyelash yang wajib kalian punya, karena ini fungsinya adalah untuk merapikan hasil eyelash extension yang setelah kalian pasang. Biasanya ini dipakai untuk setelah selesai eyelash, untuk merapikan eyelash extensionnya. Jadi kalian wajib punya ini di studio kalian ya. Oke, next, cincin lem. Cincin lem ini wajib harus kalian punya ya. Seperti ini bentuknya, kelihatan ya. Cincin lem ini wajib kamu punya, jadi supaya kamu mengerjakannya lebih gampang. Taruh di jari, lemnya ditetesin di sini, jadi supaya lemnya nggak berlebar kemana-mana ya say. Jadi wajib kalian punya ini. Oke, next, kaca. Ini kaca yang biasa suka dipakai untuk gigi ya, tapi ini juga berfungsi untuk eyelash extension. Kenapa ini berfungsi? Ini fungsinya adalah untuk mengecek. Jadi kalian taruh di sini, kalian angkat kotaknya, itu kalian untuk mengecek hasil eyelash kalian, ya, mengecek hasil eyelash kalian apakah sudah rapi atau ada yang menusuk ke kulit, atau mungkin ada yang masih kosong atau masih gumpal. Jadi kalian bisa cek di kaca ini ya sayang. Oke, next, berikutnya adalah ada salah satu produk yang aku belum siapin karena kebetulan produk kita habis. Nanti kita tampilin di sini contohnya ya. Nah, ini adalah eye tab ya. Eye tab ini biasanya eye tab atau iPad. Biasanya bahasa umumnya adalah iPad. iPad ini fungsinya untuk menutup bulu mata asli bagian bawah kita supaya bulu mata extension tidak menempel kepada bulu mata yang di bawah. Nah, itu fungsinya iPad di bawah mata konsumen kalian. Jadi wajib kalian sediain di studio kalian ya guys. Oke, ini adalah solasi khusus eyelash. Nah, ini adalah fungsinya bisa untuk menstabilkan iPad di bagian bawah mata ini supaya iPadnya tidak bergerak kemana-mana. Dan ini juga berfungsi untuk menarik kelopak mata konsumen kalian supaya lebih terlihat bulu aslinya ya guys. Jadi mempermudah kalian untuk memasang bulu eyelash extensionnya. Oke, ada beberapa pincet yang perlu kalian ketahui. Contohnya seperti ini pincetnya. Pincet ini khususnya adalah untuk kalian pemula
yang ingin belajar membuat Russian atau yang bahasa profesionalnya ada hybrid. Nah, itu menggunakan pinset ini. Ya, menggunakan pinset ini cocok untuk pemula yang ingin belajar Russian, jadi bulunya dibakarin atau dibentuk lipat dengan menggunakan pinset ini. Nanti akan saya kasih lihat ya seperti apa cara membuat Russian atau hybrid gitu. Nanti kita bikin caranya di next video. Dan ada satu pinset lagi memang bentuknya juga sama, hampir mirip kayak yang tadi. Fungsinya juga sama, ini untuk membuat bulu mata Russian atau hybrid. Nah, untuk teknik ini biasanya dipakai untuk kalangan yang sudah profesional, mungkin untuk pemula juga bisa. Cuman yang pasti pinset ini harganya memang jauh lebih mahal sedikit ya. Lebih mahal sedikit, tapi lebih maksimal. Oke, next. Apalagi pembersih sisa lem di pinset. Ini wajib kalian punya. Jadi kalau misalkan pinset kalian kotor terkena lem, jadi wajib dibersihkan dengan cairan ini. Jadi cara membersihkannya cukup pinset ini dicelupkan ke cairan ini, dicapit-capit di bagian busanya. Oh iya, ada saran penting atau tips penting buat kalian. Kalau pinset sudah kotor terkena lem, pastikan pinset kalian jangan digesek-gesek dengan pinset yang lain, karena itu akan menurunkan kualitas atau menurunkan kerja maksimalnya. Karena kalau sudah digesek-gesek begitu, seperti ini, misalnya contoh saya praktekin ya, pasti kan udah tahu. Jadi nggak perlu digesek-gesek seperti ini karena akan menurunkan kualitas mencengkram bulu extensionnya. Itu sangat tidak dianjurkan untuk merapikan dengan cara pinset ketemu pinset itu tidak boleh. Jadi wajib kalian beli cairan pembersih kotoran sisa dari lem yang menempel di pinset. Oh ya, ada lagi tipsnya, tip atau saran ya mungkin. Jadi kalau untuk pengguna pinset, jangan sampai pinset itu terjatuh. Karena kalau pinset itu jatuh, itu akan fatal banget dan mengganggu kinerja kalian. Karena apa? Kalau pinset sudah jatuh, itu pasti kualitasnya bakal rusak. Karena sangat-sangat tidak stabil untuk mengambil bulu air extension. Karena posisi sudah jatuh dan ujungnya membengkok. Nah, itu sangat fatal banget. Jadi pastikan kalian menggunakan pinset itu dengan hati-hati, jangan sampai terjatuh, dan taruh di tempat yang aman. Dan itu yang harus kalian ingat, jangan sampai jatuh ya guys. Karena kalau misalkan sampai jatuh, kualitas pinset kalian akan menurun. Oke, cantik. Obat tetes mata ya, atau pelembab softland. Ini kalian wajib untuk menyediakan tetes mata atau pelembab softland di studio kalian, karena konsumen itu kan biasanya matanya ada dua jenis ya. Mungkin ada yang normal, ada juga yang sensitif. Nah, itu wajib kalian sediakan obat mata ini ya guys. Obat matanya mau merek apa aja bebas, yang penting kalian wajib sedia di studio kalian. Dan kalian juga harus sediakan pelembab softland, karena konsumen itu biasanya datang nggak dengan mata polos, ada juga yang menggunakan softland. Nah, tips buat kalian kalau mendapatkan konsumen yang menggunakan softland, itu biasanya wajib kalian edukasi dulu, karena ada beberapa konsumen yang menggunakan softland tapi tidak bisa dipakai selama pengerjaan eyelash, karena itu bikin mata kering banget atau mungkin bisa alergi atau apalah gitu. Nah, itu wajib dilepas dulu softlandnya untuk mata yang memang sensitif. Dan untuk kalau yang tidak sensitif, softland mau dipakai selama pemasangan pun tidak masalah, karena softland itu ngebantu banget buat meminimalisir hawa perih dari lemnya. Nah, itu jadi untuk pengguna softland wajib banget kamu harus bilang dulu kalau misalkan pakai softland dalam keadaan tertutup matanya sama pengecat apakah nyaman. Kalau misalkan tidak nyaman, kamu tinggal bilang aja ke konsumennya, softlandnya wajib dilepas terlebih dahulu. Tapi kalau tidak ada masalah dengan sensitif, tidak apa-apa, softlandnya bisa dipakai, tapi dengan cara ditetes dulu
Ditetap pelembab dulu softframe-nya, jadi selama pengerjaan matanya tetap nyaman walaupun menggunakan softframe. Oke, next, remover eyelash extension. Remover ini penting banget, harus selalu sediakan di studio kalian, karena melepaskan eyelash itu tidak disarankan dengan cara dicabut ya, karena itu akan membuat bulu mata klien kamu botak permanen. Perlu dicatat, botak permanen. Jadi kalian wajib punya remover ini supaya bulu arti konsumen kamu tetap aman dan eyelash juga terlepas dengan cara rapi dan bersih. Dan kalau misalkan kalian tanya, remover eyelash itu perih nggak sih kak? Sebenarnya masalah perih atau enggak tergantung mata klien kalian masing-masing. Tapi saya sarankan kalau remove tetap harus pakai krim ini ya guys. Jangan sampai enggak, karena bisa fatal bulu mata klien kalian. Next produk, remover makeup. Remover makeup ini wajib kalian sediakan di studio kalian, karena konsumen kalian itu tidak akan datang dengan wajah polos, karena pasti ada yang bermakeup, entahlah itu bermakeup natural, entah itu bermakeup tebal. Wajib kalian punya remover makeup ini ya. Jadi ini fungsinya adalah untuk membersihkan makeup di bagian area mata. Sebelum mengerjakan eyelash extension, wajib kalian bersihkan dulu makeup yang ada di mata, jadi supaya hasilnya lebih maksimal, bersih, dan lebih tahan lama. Dan setelah remover makeup, wajib juga kalian bersihkan lagi dengan protein. Protein ini biasanya untuk membersihkan sisa-sisa kimia dari bukan kimia sih, jadi sisa minyak dari remover makeup itu, supaya bulu matanya lebih bersih, tidak berminyak, tidak kotor. Jadi mempercepat pengerjaan eyelash supaya eyelash lebih meresap lebih cepat. Wajib kalian sedia protein ini ya guys. Oke, next produknya adalah lem eyelash extension. Ya, pastikan kalian membeli lem ini dengan kualitas yang bagus dan terbaik ya guys. Dalam arti, pilihlah lem yang berkualitas, yang pengeringannya stabil atau cepat. Tapi disarankan untuk pemula jangan pakai lem yang pengeringan 1 atau setengah detik ya, karena pasti bakalan berantakan. Pastikan pilih lem yang standar dulu, jangan yang terlalu high gitu. Jadi pilih yang standar dulu supaya hasilnya mungkin lebih maksimal. Jadi kalian melancarkan dulu untuk belajar eyelash untuk bagi pemula ya guys. Pilih lem yang berkualitas, tapi jangan yang untuk pro. Pastikan untuk yang standar aja dulu, oke? Oke, next, kebetulan harusnya ada produk primer, cuman primer saya sedang habis. Mungkin nanti saya tampilkan di atas ini seperti ini primernya. Oke, primer ini fungsinya adalah untuk mempercepat keringnya lem eyelash extension. Jadi sebelum pengerjaan bulu extensionnya atau bulu aslinya, kalian poles primer terlebih dahulu, lalu keringkan. Nah, itu akan mempercepat pengeringan saat kalian setelah mengoles lem ditempelkan ke bulu aslinya, akan lebih cepat kering. Nah, itu fungsi primer untuk pemula juga wajib kalian punya. Next produk yaitu kalian wajib punya kipas portable ya, karena kipas portable ini fungsinya sangat praktis, dan kalau misalkan habis bisa kalian charger ulang tanpa ribet, karena udah nggak zaman lagi pakai pengering eyelash yang model di pencet-pencet gitu ya guys. Mending kalian pakai kipas portable ini aja, lebih cepat keringnya, anginnya lebih kencang, terus lebih simpel, bisa tinggal charger. Kalau misalkan baterainya habis, kalian wajib punya ini studio kalian untuk pemula maupun yang pro. Ini kalian wajib punya yang pastinya bulu eyelash extensionnya dong. Nah, untuk bulu eyelash ini sebenarnya banyak merek ya, merek apapun itu banyak, tapi yang penting kalian harus mengenal dulu ketebalan bulunya, tipenya, size-nya, atau apapun itu. Nah, nanti akan kita bahas di next video, tapi yang penting ini adalah perlengkapan yang wajib harus punya ya, karena kalau tanpa bulu apa yang mau ditanyakan. Jadi kalian wajib punya ini juga, karena untuk pemula mungkin nggak cuman tidak mungkin cuma satu ukuran.
untuk pemula wajib menyediakan 3-4 ukuran, karena yang dibutuhkan adalah biasanya size 9, 10, 11, 12. Itu wajib kalian sediakan di rumah. Nah, itu yang benar-benar kalian harus siapkan bulunya. Jadi jangan kalian beli semua size 10 ya, jangan. Kalau bisa beli size yang tadi saya sebutkan 9, 10, 11, 12. Nah itu wajib untuk pemula, dan itu yang harus kalian siapkan di studio kalian. Jadi jangan beli semua ukuran ya guys, karena percuma kalau nggak dipakai, sayang kan. Oke guys, sekian dulu penjelasan tentang perlengkapan eyelash untuk pemula. Apa saja yang tadi udah saya perlihatkan ke kalian semua, semoga bermanfaat ya cantik. Nah, sekian video kita kali ini tentang pembahasan perlengkapan eyelash extension untuk pemula. Semoga apa yang kita share di video kali ini bermanfaat buat kalian semua cantik-cantik, dan yang pastinya tetap semangat terus buat kalian pemula. Jangan berhenti belajar, jangan berhenti mencoba praktek. Yang paling penting adalah kalian harus terus belajar dan praktek, karena apapun itu tidak ada yang semudah itu. Jadi kalian harus belajar dulu dari dasar, nanti naik peringkat. Nah nanti kalau kalian udah profesional, nah kalian mau bentuk eyelash seperti apapun kalian pasti bisa. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video saya kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman kalian semua. Thank you for watching. Bye bye.